Tidak ada seorang pun yang aku tawarkan Islam dari luar rumah beliau, ya, yang aku tawarkan Islam kecuali ia masih bertanya padaku, kenapa, apa, ya, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar tidak ragu sama sekali. Begitu Nabi SAW mengatakan, hai Abu Bakar, aku telah diutus oleh Allah, langsung Abu Bakar mengatakan, aku bersaksi kau adalah Rasulullah. Lanjutkan tema kita. Kita sekarang akan masuk ke tema baru, dakwah sembunyi-sembunyi. Setelah turun surah Al-Muzammil yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang sedang tidur berselimut, bangunlah dan ingatkanlah manusia, dan Tuhanmu bertakbirlah, besarkanlah, agungkanlah, dan pakaianmu sucikanlah. Ayat ini kata ulama, ya, adalah ayat pertama sekali yang turun memerintahkan Nabi SAW untuk menyampaikan wahyu yang telah turun kepada beliau. Dan awalnya perintah dakwah itu secara sembunyi-sembunyi, maksudnya tidak diiklankan. Siapa saja yang Nabi SAW terfikir untuk mendakwahinya boleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beliau boleh memilih siapa saja, dan beliau alaihissalatu wassalam memilih orang yang terdekat dulu. Dan yang paling dekat dengan beliau alaihissalatu wassalam adalah istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Nabi SAW lalu datang kepada Khadijah dan menyampaikan tentang apa yang telah beliau dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril alaihissalam. Lalu Khadijah dalam riwayat yang sahih dikatakan tidak ragu sedikit pun, langsung menerima Islam. Dan dalam sejarah Islam tercatatlah Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita pertama yang menganut Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang setelah itu adalah orang yang terdekat juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan budak yang bernama Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah ini adalah seorang budak yang pernah dibeli oleh Khadijah radhiyallahu anha, kemudian dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah Zaid ibn Harithah ini tumbuh besar di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa perintah dakwah datang, langsunglah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai yang paling pertama Khadijah istrinya yang langsung masuk Islam, dan beliau adalah wanita pertama masuk Islam. Kemudian Zaid ibn Harithah, ya, budaknya beliau yang akhirnya beliau bebaskan juga didakwai dan langsung masuk Islam tanpa ragu. Lalu beliau menuju ke orang yang ketiga dimasuk Islam kan adalah sepupu beliau sendiri, misanan beliau sendiri yang tinggal di rumah beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib ini adalah disebutkan oleh para ahli sejarah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak, karena dia masih anak-anak waktu itu. Dan sudah pernah kita jelaskan waktu Abu Talib, ya, waktu Abu Talib itu sudah waktu Nabi SAW sudah mulai dewasa dan sudah punya banyak pendapatan, sudah mulai bisnis, maka beliau Nabi SAW dan beberapa keluarganya yang lain sepakat untuk meringankan bebannya Abu Talib dengan mengambil anak-anaknya. Nabi SAW memilih Ali radhiyallahu anhu, ditinggalkan di rumahnya, dan nanti Nabi SAW juga menjadikan dia sebagai anak mantunya dengan menikahkan Ali dengan Fatimah, ya. Dan Ali ini radhiyallahu anhu adalah termasuk orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak, dan beliau juga termasuk kata para ulama orang yang besar di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu saya katakan tadi kisahnya itu di akhir-akhir hayatnya Abu Talib, itu sempat Abu Talib timpa kemiskinan dan ia memiliki banyak anak. Maka Nabi SAW sepakat dengan Abbas, ya. Abbas ini juga saudaranya Abu Talib, paman Nabi SAW, dan beberapa keturunan Abdul Muttalib untuk meringankan beban Abu Talib, dan akhirnya mereka memilih, ya, anak-anak dari Abu Talib untuk dibesarkan, ya, untuk dibesarkan di rumah masing-masing. Dan Nabi SAW akhirnya memilih Ali radhiyallahu anhu. Tentu kata para ulama, dengan terpilihnya Ali oleh Nabi SAW dan akhirnya tinggal, ya,
di rumah Nabi SAW dan tumbuh besar itu sebuah karunia yang luar biasa. Karunia yang luar biasa. Bagi Ali ya, Ali bisa tumbuh besar di rumah Nabi SAW, di rumah kenabian, dibina di tangan Nabi langsung. Kemudian setelah dewasa balik, ya, kemudian Nabi SAW nikahkan lagi dengan Fatimah. Ini karunia yang luar biasa buat Ali radhiyallahu anhu. Juga yang termasuk awal masuk Islam dari kerabat beliau adalah anak-anak beliau alaihissalatu wassalam. Jadi selain tadi Khadijah istrinya secara khusus, kemudian budaknya Zaid bin Harithah, kemudian ya Ali radhiyallahu anhu sepupunya beliau, kemudian juga anak-anak beliau sendiri. Ya, anak-anak terutama keempat anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab dan Fatimah. Sedangkan dari luar Nabi atau dari luar rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu yang terkenal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada seorang pun yang aku tawarkan Islam dari luar rumah beliau, ya, yang aku tawarkan Islam kecuali ia masih bertanya padaku. Kenapa? Apa? Ya. Kecuali Abu Bakar. Abu Bakar tidak ragu sama sekali. Begitu Nabi SAW mengatakan, hai Abu Bakar, aku telah diutus oleh Allah, langsung Abu Bakar mengatakan, aku bersaksi kau adalah Rasulullah. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun. Dan ulama mengatakan inilah sebabnya kenapa Abu Bakar diberikan julukan Siddiq. Diberikan julukan Siddiq, orang yang langsung mempercayai apa yang Nabi SAW sampaikan. Dan ini cukup banyak kasus dalam kehidupan, nanti kita lihat dalam sirah kita. Bagaimana Abu Bakar memang tidak ragu sama sekali dengan apa yang Nabi SAW sampaikan, termasuk dengan kasus nanti Isra dan Mi'raj. Ya, Isra dan Mi'raj itu juga nanti akan menjelaskan bagaimana mauqif atau ya, posisi Abu Bakar pada saat itu. Abu Bakar setelah masuk Islam, jemaah sekalian rahimanallah, dan ini sebuah pelajaran yang sangat besar. Beliau tidak tinggal diam. Jadi apa yang beliau dapatkan dari hidayah ini langsung beliau sampaikan, dan orang yang paling pertama didatangi oleh Abu Bakar adalah Utsman bin Affan. Radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan sahabat Nabi yang mulia, masyhur khalifah yang ketiga. Jadi kata para ulama, selama Utsman masuk Islam sampai Utsman meninggal dengan banyak sekali fadilahnya, itu Abu Bakar yang panen pahalanya. Jadi Utsman bin Affan itu kan membiayai banyak sekali jihadnya Nabi, kan gitu. Bukankah Nabi SAW sudah mengatakan tentang Utsman radhiyallahu anhu, waktu dia membiayai perang Tabuk, ya, sangat banyak membiayai dengan unta, dengan kuda, membeli sumur, banyak sekali perlengkapan perang, makanan. Maka Nabi SAW pernah mengatakan, siapa yang mau berinfak? Lalu Utsman datang mengatakan, saya akan menyumbang ya Rasulullah 100 ekor kuda dengan perlengkapannya, dengan minumannya, makanannya, pedangnya, perisainya, tinggal satu mujahid datang naik di atasnya saja. Kalau kita sekarang mobil lengkap gitu kan, untuk pergi berjihad 100. Lalu Nabi SAW karena perjalanan jauh mengatakan, siapa yang mau infak lagi? Lalu Utsman mengatakan, karena orang pada diam, pada nunggu satu sama yang lain, Utsman lagi bilang, ya Rasulullah, saya infakkan lagi 100 ekor kuda, gitu kan, berikut seluruh perlengkapannya. Sudah 200. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa lagi yang mau berinfak? Utsman bilang lagi, saya lagi ya Rasulullah, berinfak 100 ekor kuda dengan perlengkapannya sampai 10 kali. Setelah 10 kali berarti sudah 1000 ekor ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa lagi yang mau berinfak? Kata Utsman, ya Rasulullah, saya berinfak lagi tapi sudah habis kudanya. Beliau mengatakan, saya berinfak ya, kuda yang tersisa itu kurang lebih kalau tidak salah 70 ya, atau 80 kuda, dan saya lengkapkan jadi 100 dengan unta. Lalu Nabi SAW mengatakan, Hasan ma fa'alt, sangat baik yang kau kerjakan hai Utsman. Waktu itu Utsman sudah jadi anak mantu Nabi SAW ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, sekarang mujahidin butuh air, dan ada sumur di lokasi perang itu yang perlu dibeli, gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang membeli sumur itu, dia dapat surga. Enggak pakai nunggu, Utsman langsung berdiri, ya Rasulullah saya beli. Langsung sebelum sahabat semuanya bicara, dia mengatakan, ya Rasulullah saya yang beli. Selesai. Maka apa kata Nabi SAW? Tidak ada lagi yang bisa menahan Utsman untuk masuk ke surga setelah perbuatannya hari ini. Jaminan masuk surga langsung. Karena cepat, bergegas. Dan ini sebuah pelajaran besar jemaah sekalian ya. Setiap peluang ibadah dan amal soleh jangan ditunda. Tidak boleh ditunda.
ada kesempatan infak, ada kesempatan apa saja. Ya, mendakwai orang, menasihatin, ibadah, semua dikerjain, jangan ditolak, jangan ditunda dan ditolak. Ya. Dan ingat, dalam ibadah kita harus mendahulukan diri kita. Tidak boleh orang lain dalam ibadah ya. Seperti sering saya bahasakan, bapak-bapak kalau saya masuk ke masjid, itu sering sekali saya temukan gitu kan. Saf pertama itu lebih besar fadilahnya. Bukankah Nabi SAW mengatakan, "Lo ya'lamun nasa ma fin nida'i was-saffil awla atahuma walau habwa." Kalau manusia tahu apa yang tersembunyi di azan dan saf pertama, maka mereka pasti akan jalan menuju keduanya walaupun harus merangkak. Dalam riwayat lain dikatakan kalau mereka harus bersaing, maka mereka akan bersaing satu sama yang lain untuk memperebutkan itu. Tapi kalau saya masuk di Indonesia, saya lihat kalau saya lagi sudah iqamah, mesti saya buru-buru mau kejar saf pertama gitu kan, itu malah saya dipersilahkan. Gitu kan. Ini baik saja ya, baik, tapi sebenarnya dia kehilangan peluang, mestinya nggak boleh. Kalau dalam ibadah itu nggak boleh. Saya belum haji, tapi saya mau hajikan kerabat saya, mana yang saya dahulukan ya? Anda dulu. Nggak bisa orang lain kalau dalam ibadah, gitu kan? Kecuali kalau memang kita sudah mengerjakannya, sudah pernah haji tahun lalu, kemudian mau hajikan tahun ini orang tua kita, silahkan. Walaupun orang tua sendiri ya. Jadi kita melakukan terlebih dahulu karena kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Ini sebuah pelajaran saja yang kita bisa ambil daripada perilaku para sahabat. Semua yang Uthman lakukan tadi dan cukup banyak nanti akan kita sebutkan juga di zaman bahasan tentang Uthman bin Affan sendiri insyaallah, itu beliau radhiyallahu anhu dipanen pahalanya oleh Abu Bakar. Kenapa? Hanya karena Abu Bakar ngajak syahadat saja. Jadi Abu Bakar waktu masuk Islam nggak nunggu selesai syahadat langsung nyari siapa yang jadi mangsa nih. Gitu. Langsung dicari dan yang dicari adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang memang yang potensi. Didatangin langsung disampaikan. Jadi nggak ada salahnya kalau di al-ihsan didapat manfaat, sampaikan kepada teman-teman untuk datang juga. Siapa tahu subhanallah dari 10 orang yang kita ajak ada satu yang datang, kemudian dengan 2 jam dia hadir bisa berubah hidupnya. Selama dia hidup dia bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya, Anda panen pahalanya, gitu kan? Jadi itu sangat baik sekali. Setelah Abu Bakar masuk Islam, ia langsung mengajak Uthman dan Uthman pun masuk Islam. Kemudian Abu Bakar datangi lagi setelah Uthman syahadat. Jadi Abu Bakar cuma bilang, "Hai Uthman, ucapkan syahadat, tidak ada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu kecuali Allah, la ilaha illallah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Uthman bilang, "Baik, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Selesai. Dengan syahadat saja. Enggak ditunggu, enggak apa, enggak ada masalah sholat, enggak ada masalah yang lain, langsung Abu Bakar keluar dari rumahnya Uthman, cari orang lain lagi. Tahu siapa yang pertama didepuni setelah Uthman? Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini salah satu dari 10 yang dijamin masuk surga. Zubair bin Awam ini sahabat Nabi yang luar biasa ibadahnya. Luar biasa ibadahnya. Dan orangnya termasuk dari 10 yang dijamin masuk surga. Itu masuk Islam juga di tangannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini juga pelajaran besar jemaah sekalian dan sudah pernah saya singgung ini. Kalau ada orang yang ingin masuk Islam dan mengatakan kepada Anda, "Saya ingin masuk Islam." Jangan tunda. Langsung pegang tangannya pada saat itu, "Ayo, asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah." Enggak ada mandi, enggak ada wudu, enggak usah kasih buku tebal tentang Islam ini pelajari dulu, enggak. Karena banyak orang terjadi begitu. Dia sudah syahadat saja berarti sudah muslim, udah cukup itu. Kan gitu. Itu udah harus dilakukan gitu. Dan kalau Anda masih ingat, pernah saya ingatkan ada salah satu guru saya, itu beliau tinggal di Mekah, bernama Syekh Muhammad Jamil Zainu. Semoga Allah sembuhkan ya, beliau masih sakit gitu kan. Itu beliau pernah cerita dengan saya salah satu kisah tentang masuk Islam temannya. Dia bilang, "Saya waktu mau masuk di kelas saya di Syria, itu di Damaskus, mau masuk kuliah, ada teman saya Nasrani, satu kelas dengan saya. Lalu dia bilang, saya pegang pundaknya, sebelum masuk kelas saya mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau saya bilang, asyhadu an la ilaha illallah, wa anna Isa Rasulullah, wa anna Muhammad Rasulullah. Bagaimana pendapatmu kalau saya bilang, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Isa adalah Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Ternyata orang Nasrani banyak sekali memahami kita ini benci Nabi Isa. Padahal orang Islam tidak boleh benci Nabi Isa. Bahkan harus mengakui risalahnya beliau, tapi tidak menerapkan lagi syariat beliau, karena sudah datang Rasulullah Muhammad SAW, gitu kan, setelahnya, karena Rasul kalau datang menghapus syariat sebelumnya. Apa yang terjadi? Nasrani itu bilang, kalau begitu, asyhadu an la ilaha illallah, wa anna Isa Rasulullah, wa anna Muhammad Rasulullah, gitu kan. Jadi ini penting.
Nah ini penting, jadi mengucapkan syahadat itu sangat penting. Karena banyak kasus saya temukan begitu. Ada orang yang sudah lama berbulan-bulan temannya di kampus, tetangganya, kerabatnya, ada yang mau masuk Islam, dia kasih buku dulu gitu kan, disuruh baca, lama sekali, panjang lebar. Hati-hati ya, kalau sudah ada orang yang masuk Islam dan Anda sengaja nunda, padahal cuma ucapin syahadat ya. Kalau dia meninggal satu detik setelah itu, Anda tanggung jawab. Tidak usah satu malam, satu detik, karena Anda nolak, kenapa harus ditolak? Kalau tidak punya ilmunya, alihkan kepada ahlinya, gitu kan? Tanya langsung, telepon seorang ustadz, tanya, ini orang mau syahadat, ini orang masuk Islam, bagaimana caranya? Kalau nanti dia mau ke Istiqlal, dia mau ke Al-Ihsan, mau dapat sertifikat, itu urusan nanti, itu nggak masalah, itu cuma administrasi. Tapi biarin dia masuk Islam dulu. Ini penting sekali, jangan sampai salah ya. Sehingga ini sebuah pelajaran, dan inilah yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau bersegera dalam mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Bayangin tokoh-tokoh Islam yang besar, Utsman bin Affan, kemudian Zubair bin Awam radhiyallahu anhu itu masuk Islam di tangan beliau. Hari yang sama, pada hari yang sama, tidak pakai nunggu lagi, ya, langsung juga dia mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang mulia lagi yang lain, yang terkenal dengan ibadahnya, keberanian di medan perang, gitu kan. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah terkenal sebagai ya, juru kunci dalam jihad di zaman sahabat, di zaman Nabi. Ya, beliau selalu di depan, beliau selalu memimpin, luar biasa gitu. Masuk Islam di tangannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian datang lagi setelahnya, dan ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini sepupunya Nabi ya. Jadi itu misanan Nabi. Abu Bakar ini orang lain, bukan misanan Nabi. Tapi Abu Bakar setelah dia masuk Islam, dia keliling, termasuk didatangi kerabat Nabi sendiri yang belum tahu dakwanya Nabi. Itu akhirnya masuk Islam juga di tangan Abu Bakar. Juga setelahnya datang sahabat Nabi yang masuk Islam di tangan Abu Bakar. Dengan hari yang sama ya, dikejar terus oleh Abu Bakar ini, itu masuk Islam setelahnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf terkenal ya dengan kesolehannya, dengan kedermawannya gitu kan, dan termasuk 10 dia masuk surga. Itu masuk Islam juga di tangannya Abu Bakar. Dan datang setelahnya juga Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah ya. Jadi ini yang masuk Islam di tangan Abu Bakar, Utsman bin Affan, kan gitu. Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Talha. 5 orang ini, semua ini adalah dari 10 yang dijamin masuk surga. Masuk Islam di tangannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ini sebuah pelajaran yang sangat besar. Inilah sebabnya jemaah sekalian, kenapa keluar hadis Nabi SAW yang berbunyi, ya, kalau seandainya, kata Nabi SAW dalam hadis sahih, kalau seandainya ditimbang seluruh imannya umat ini dengan imannya Abu Bakar sendiri, maka niscaya imannya Abu Bakar jauh lebih berat. Seluruh kita ini yang hadir, seluruh umat Islam, ya, kata Nabi SAW, seluruh umat ini kalau ditimbang imannya dengan imannya Abu Bakar, maka iman Abu Bakar lebih berat. Jangankan kita secara individu, rame-rame semua, itu digabung tetap belum bisa mengimbangi imannya Abu Bakar. Dan ini luar biasa ya, kalau dikatakan seluruh umat ini termasuk sahabat loh. Dan sahabat itu ada jumlahnya 70.000 orang, gitu kan. Kalau kita keluarin Abu Bakar sendiri berarti masih ada 69.000 sekian, kan gitu. Nah itu berarti Abu Bakar adalah orang yang luar biasa. Makanya orang-orang Yahudi, ya, termasuk yang membentuk pemahaman Syiah, itu sangat faham masalah ini. Akhirnya mereka mencari sesuatu yang bisa menyudutkan Abu Bakar sampai mengkafirkannya radhiyallahu anhu. Ini orang yang sangat mulia, ya, orang yang sangat mulia. Dan Abu Bakar cukup banyak sekali ya fadilahnya. Juga dalam hadis lain kata Nabi SAW, demi Allah tidak ada seorang pun, kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang menginjakkan kakinya di muka bumi ini lebih mulia dari para nabi-nabi seperti Abu Bakar, nggak ada. Jadi Abu Bakar adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini setelah para nabi. Jadi sahabat-sahabatnya Nabi Isa, sahabatnya Nabi Musa pun tidak ada yang bisa menyaingi Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena luar biasa dengan imannya. Pernah seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, kami tidak ada bedanya dengan Abu Bakar dari sisi ibadah. Kami tidak ada bedanya dengan Abu Bakar dari sisi ibadah. Kami sholat, Abu Bakar sholat, kami sholat 5 waktu sama, ke masjid sama, zikirnya sama, sholatnya, ibadahnya, puasanya sama, hajinya sama-sama, jihad sama-sama, jihad di zaman Nabi gitu kan, sama semua. Tapi kami tidak bisa menyaingi Abu Bakar di keyakinannya, akidahnya nggak bisa. Bayangin tuh Abu Bakar
Begitu Nabi bilang, saya Nabi, langsung, iya kamu Nabi. Nggak ada lampu, orang ini buta huruf, kan gitu. Langsung diakuin. Sama dengan kasus Isra dan Mi'raj yang pernah saya jelaskan sedikit ya. Waktu itu adalah Nabi SAW pulang dari Isra dan Mi'raj, pulang langsung duduk. Melongo gitu Nabi di depan Ka'bah. Diam, merenung, apa yang terjadi semalam nih. Keajaiban yang luar biasa. Perjalanan dalam semalam ini. Ke Palestina dan ke langit, kembali lagi ke Palestina dan kembali lagi ke Mekah. Gitu kan. Lalu Abu Jahal datang dan mengatakan, wahai Muhammad, ada apa dengan kamu? Lalu kata Nabi SAW, diceritain dengan polosnya, Nabi ceritain, tadi malam saya ketemu Jibril, kemudian saya ke Palestina, kemudian saya naik ke langit, ketemu sama Tuhan, kemudian Allah berikan perintah sholat, kemudian saya kembali lagi ke Palestina, kembali lagi ke Mekah. Abu Jahal waktu itu memang lagi cari-cari kesalahannya Nabi SAW. Apa yang Abu Jahal bilang? Wahai Muhammad, kalau saya kumpulkan masyarakat Mekah, maukah kamu ceritakan nih? Kamu mau ceritain enggak ini? Kata Nabi SAW, baiklah, saya akan ceritakan. Abu Jahal langsung naik di atas gunung, di atas bukit, kemudian teriak dengan suara keras, wahai penduduk Mekah, dengarkanlah Muhammad akan bercerita. Orang-orang Mekah semua heran. Pertama kali Abu Jahal panggil masyarakat Mekah untuk dengar. Biasanya kalau Nabi dakwah malah disuruh orang pergi gitu, jauhi. Lalu setelah kumpul, Abu Jahal berkata, hai Muhammad, sekarang ceritain tuh kepada orang-orang. Nabi SAW ceritain semua, ceritain A, B, C tentang saya jalan, saya dibawa, saya pakai burak, kemudian saya ke Palestina, saya ke langit, kemudian saya kembali terus gitu. Semua waktu itu, ya semua waktu itu ragu, termasuk orang Islam dari sahabat tuh ada yang ragu. Waktu itu, benar nggak ya Nabi jalan begini? Ini nggak masuk di akal. Waktu itu nggak ada kendaraan kecuali kuda, sama kuda itu paling cepat zaman itu, nggak ada yang lain lagi, gitu kan? Itu sampai kendaraan yang menggunakan roda pun ya pada saat itu, kalau kayak kita sekarang mobil itu masih ditarik dengan kuda, gitu kan. Jadi memang kuda adalah yang terbaik. Bagaimana bisa orang mengaku seperti ini? Lalu sahabat-sahabat bingung siapa yang mau didatangin. Lalu mereka mendatangi Abu Bakar. Abu Bakar betul lagi di kebunnya waktu itu, jadi ada kebun kurmanya, lagi di sana. Lalu ditanya, hai Abu Bakar, ceritanya begini. Rasulullah mengaku tadi malam sedang Isra, kemudian Mi'raj, kemudian kembali lagi. Ini sekarang ada di sini nih, di sekitar Ka'bah lagi dikelilingi oleh orang-orang gitu. Ya. Tapi orang pada ragu dengan ceritanya. Lalu Abu Bakar datang dengan tenang mendekati Nabi lalu mengatakan, ya Rasulullah, apakah anda mengucapkan apa yang telah orang bicarakan sekarang? Kata Nabi, iya. Langsung Abu Bakar bilang, anda benar. Langsung nggak pakai tanya, nggak pakai ragu, langsung anda benar, pasti benar. Lalu orang-orang Quraisy bilang, wahai Abu Bakar, bagaimana bisa kau percaya begitu saja? Kata Abu Bakar, wahai Quraisy, dia sudah saya percayai, wahyu datang dari langit, tanpa harus berangkat ke langit, dia bilang datang, saya sudah percaya. Apalagi kalau cuma sekedar naik ke atas, itu nggak masalah. Saya percaya. Dan yang kalimat luar biasa beliau mengatakan, wahai Quraisy, kalau seandainya di depan mata saya ada tembok warnanya putih, jelas putih, lalu Muhammad mengatakan, tidak Abu Bakar, itu tembok warna hitam, saya akan bohongkan mata saya dan saya akan matakan temboknya, saya akan katakan memang temboknya hitam. Kira-kira Quraisy mau bilang apa nih? Udah nggak bisa bilang apa-apa. Kalau depan mata saya jelas temboknya putih nih, seperti ini terang. Lalu Muhammad bilang, enggak Abu Bakar, ini hitam. Saya bilang hitam, mata saya yang bohong. Gitu. Ya. Saking percaya dengan Nabi SAW. Bagaimana kita bisa saingi Abu Bakar kalau begitu? Kan gitu. Kita aja disuruh sholat subuh berjamaah di masjid masih ragu bener nggak ya gitu kan? Atau disuruh sholat tahajud, Allah turun ke langit bumi, begini ustaz semua pada teriak, Allah temuilah Allah, minta sama Allah, kita masih tidur. Kalau yakin nggak bakal tidur malam itu, pasti bangun. Ini bukan presiden, bukan gubernur, tapi raja Allah yang datang, rajanya seluruh raja ke langit bumi datang ke rumah kita, tinggal nanya, mau minta tolong apa? Ada kebutuhan apa? Ada yang salah minta maaf saya maafin, tapi masih tidur karena kita nggak yakin, kan gitu. Keyakinan itu akan membawa kita pada terimanya terhadap wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebabnya jemaah sekalian, Abu Bakar diberikan julukan tadi As-Siddiq atau orang yang dipercaya. Dan kita sudah tahu penghuni surga Firdaus yang tertinggi ada 4 golongan ya, nabi-nabi, syuhada yang mati syahid, kemudian Siddiq ya, orang-orang yang jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan salihin. Nah kalau Siddiq ini, bayangin di antara semua sahabat yang dapat julukan Abu Bakar saja As-Siddiq, kan gitu. Apalagi di zaman kita ini, kan gitu. Ini sangat berat sebenarnya ya, tapi semoga Allah SWT bisa mencatatkan kita termasuk orang-orang yang Siddiq.
Dan juga perlu Anda ketahui jemaah sekalian, kisah Abu Bakar dan kisah para sahabat ternukil dan Allah jaga seperti sekarang ini, itu agar kita bisa mengambil pelajaran dan bukan mustahil kita bersama-sama dengan beliau. Bukan mustahil kita bersama-sama dengan beliau radhiyallahu anhu. Nanti akan kita lebih banyak pelajari pribadi beliau pada saat sirah ini berjalan dan juga nanti kita akan bahas setelah Nabi SAW meninggal bagaimana ya peran Abu Bakar dalam memimpin selama 2 tahun.